Hari ini kita akan membahas hukum difusi Fick, sebuah prinsip fundamental yang menjelaskan bagaimana molekul itu bergerak melalui membran. Hukum ini memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju difusi dan perannya dalam menjaga keseimbangan internal tubuh. Dengan memahami hukum ini, kita dapat lebih menghargai keajaiban biologi tubuh manusia dan bagaimana proses-proses sederhana seperti difusi menjadi dasar bagi fungsi vital seperti pertukaran gas, penyerapan nutrien, dan regulasi cairan. Mari kita bahas dua faktor utama dari hukum difusi Fick, yaitu gradien konsentrasi dan luas permukaan membran. Pertama, gradien konsentrasi, yaitu penggerak utama difusi. Apa sih gradien konsentrasi itu? Jadi, gradien konsentrasi adalah perbedaan konsentrasi suatu zat antara dua area yang mendorong zat tersebut bergerak dari area konsentrasi tinggi ke area berkonsentrasi rendah. Kemudian, bagaimana sih hubungan antara gradien konsentrasi dan laju difusi? Caranya, laju difusi itu berbanding lurus dengan gradien konsentrasi. Semakin besar gradien konsentrasi, maka semakin tinggi laju difusi neto. Lalu, kenapa sih peningkatan kadar karbon dioksida di otot saat berolahraga itu meningkatkan laju difusi karbon dioksida ke darah? Tentu karena peningkatan kadar karbon dioksida itu menciptakan gradien konsentrasi yang lebih besar antara otot dan darah, sehingga lebih banyak karbon dioksida berdifusi dari otot ke darah. Jadi, gradien konsentrasi adalah perbedaan konsentrasi antara dua area yang berdekatan. Semakin besar gradien konsentrasi, maka semakin tinggi laju difusi neto. Poin pertama, hubungan linear antara gradien dan laju difusi. Jika sebuah bahan itu dapat menembus membran, maka laju difusinya itu selalu berbanding lurus dengan gradien konsentrasinya. Jika sebuah bahan itu dapat menembus membran, maka laju difusinya itu selalu berbanding lurus dengan gradien konsentrasinya. Dengan kata lain, makin besar perbedaan konsentrasi, maka makin tinggi laju difusi neto. Poin kedua, contoh dalam tubuh, pertukaran karbon dioksida di otot dan paru-paru. Saat kita berolahraga, otot-otot itu bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida karena metabolisme yang meningkat untuk memproduksi ATP tambahan. Peningkatan kadar karbon dioksida di otot itu menciptakan gradien konsentrasi yang lebih besar antara otot dan darah yang memasoknya. Akibatnya, lebih banyak karbon dioksida itu berdifusi dari otot ke darah. Ketika darah yang kaya karbon dioksida itu mencapai paru-paru, gradien konsentrasi yang lebih besar itu tercipta antara darah dan udara di alveolus. Hal ini menyebabkan lebih banyak karbon dioksida itu berdifusi dari darah ke alveolus untuk dikeluarkan melalui nafas. Ada studi kasus pertama tentang pertukaran gas di paru-paru pada pasien dengan fibrosis paru. Seorang pasien berusia 60 tahun itu didiagnosis dengan fibrosis paru-paru, suatu kondisi di mana jaringan paru-paru mengalami penebalan akibat penumpukan jaringan parut atau fibrosis. Pasien itu mengeluhkan sesak nafas bahkan saat melakukan aktivitas ringan. Nah, analisis berdasarkan hukum difusi Fick-nya harus begini. Pertama, gradien konsentrasi. Jadi, gradien konsentrasi antara udara di alveolus dan darah itu tetap ada, tetapi proses difusi itu menjadi tidak efisien karena ketebalan membran alveolar itu meningkat akibat fibrosis. Kedua, luas permukaan membran. Penebalan membran alveolar itu mengurangi laju difusi gas oksigen dan karbon dioksida meskipun luas permukaan total paru-paru itu mungkin masih cukup besar. Ketiga, efek biologis. Jadi, penurunan efisiensi pertukaran gas itu menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen dalam darah dan penumpukan karbon dioksida yang menyebabkan sesak nafas dan kelelahan. Untuk pelajaran pentingnya adalah hukum difusi Fick itu menunjukkan bahwa ketebalan membran adalah faktor penting dalam difusi. Gangguan seperti fibrosis paru-paru itu dapat menghambat difusi gas, mengganggu fungsi vital seperti respirasi. Jadi, proses ini menunjukkan bagaimana tubuh manusia secara efisien itu mengatur pertukaran gas untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Kedua, luas permukaan membran, yaitu mempercepat difusi. Jadi, apa sih pengaruh luas permukaan membran terhadap laju difusi? Pengaruhnya, semakin luas permukaan membran, maka semakin tinggi laju difusi karena lebih banyak molekul itu dapat bergerak melalui permukaan tersebut. Lalu, apa sih mikrofili itu dan bagaimana mereka itu meningkatkan efisiensi difusi? Mikrofili adalah lipatan-lipatan kecil pada permukaan sel epitel usus yang memperluas area kontak dengan isi lumen usus sehingga meningkatkan penyerapan nutrien secara efisien. Kemudian, kenapa sih emfisema itu mengurangi efisiensi pertukaran gas di paru-paru? Karena emfisema itu merusak dinding alveolus, mengurangi luas permukaan yang tersedia untuk pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida sehingga laju difusi itu melambat. Jadi, luas permukaan membran tempat berlangsungnya difusi adalah faktor penting lain yang memengaruhi laju difusi. Semakin luas permukaan membran, maka semakin tinggi laju difusi yang dapat berlangsung melalui permukaan itu. Poin pertama, strategi tubuh untuk memperluas permukaan. Jadi, tubuh itu menggunakan berbagai strategi untuk memperluas luas permukaan membran demi meningkatkan efisiensi difusi. Salah satu contohnya adalah mikrofili di usus halus. Nah, mikrofili adalah lipatan-lipatan kecil pada permukaan sel epitel usus yang memperluas area kontak dengan isi lumen usus. Hal ini memungkinkan penyerapan
penyerapan nutrien yang lebih efisien. Kemudian, poin kedua, dampak pengurangan luas permukaan. Sebaliknya, pengurangan abnormal luas permukaan membran itu dapat menurunkan laju difusi neto. Contohnya adalah emfisema, kondisi di mana dinding alveolus di paru-paru itu robek atau rusak. Kerusakan ini mengurangi luas permukaan yang tersedia untuk pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida, sehingga laju difusi itu melambat. Akibatnya apa? Akibatnya, penderita emfisema itu sering mengalami kesulitan bernafas karena oksigen tidak dapat masuk ke darah dan karbon dioksida itu tidak dapat dikeluarkan dengan efisien. Terus, ada studi kasus kedua tentang penyerapan nutrien di usus halus pada pasien dengan penyakit celiak. Ada seorang anak berusia 8 tahun itu didiagnosis dengan penyakit celiak, suatu kondisi autoimun yang merusak mikrofili di usus halus ketika terpajan gluten. Akibatnya, anak tersebut mengalami malnutrisi meskipun makan dalam jumlah normal. Nah, analisis berdasarkan hukum difusifiknya harus begini. Pertama, luas permukaan membran. Jadi, mikrofili di usus halus itu biasanya memperluas luas permukaan untuk meningkatkan penyerapan nutrien. Namun, kerusakan mikrofili pada penyakit celiak itu mengurangi luas permukaan secara signifikan. Kedua, gradien konsentrasi. Jadi, meskipun gradien konsentrasi nutrien di lumen usus itu tetap ada, penurunan luas permukaan itu menyebabkan penurunan laju difusi neto nutrien